Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Novandi Gofur, NPM 18 11100134430059. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Yang terhormat kepada Bapak Sunarto selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional. Saya akan membacakan hasil ringkasan saya. Ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi swasta maupun pemerintah dan kerjasama ekonomi antar negara. Perdagangan internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan harga, perbedaan hasil produksi, dan pendapatan per kapita dan nasional. Faktor yang mendorong suatu negara melakukan ekonomi internasional diantaranya: yang pertama, untuk dapat memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dalam negeri. Kedua, mempunyai keinginan untuk dapat memperoleh keuntungan dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, memiliki kemampuan berbeda dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mengelola sumber daya. Yang keempat, perbedaan keadaan dari sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, adat istiadat, maupun jumlah penduduk yang dapat menyebabkan adanya perbedaan antara hasil produksi dan adanya keterbatasan dari produksi. Yang terakhir, yang kelima, adanya keinginan untuk membuka kerjasama hubungan diplomatik dengan negara lain. Faktor-faktor terbentuknya ekonomi internasional. Suatu negara akan berupaya untuk menuju kemakmuran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan adanya pengakuan dunia, dan demi majunya negara tersebut, ekonomi internasional merupakan langkah awal untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Selain itu, terbentuk ekonomi internasional memiliki beragam faktor yang melatar belakangi lahirnya kebijakan tersebut, antara lainnya: 1. Munculnya perubahan harga pasar. 2. Ketimpangan dan memperoleh keuntungan dan pendapatan. Ketiga, adanya faktor permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Keempat, keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Yang kelima, perbedaan kemajuan teknologi. Yang keenam, perbedaan dan modernisasi kegiatan produksi barang dan jasa. Tujuan ekonomi internasional. Tujuan dari ekonomi ini adalah untuk dapat mencapai atau meningkatkan kemakmuran yang lebih baik untuk manusia. Tujuan tersebut untuk dicapai dengan mengadakan berbagai macam kegiatan, misalnya kegiatan di bidang perdagangan ekspor dan impor, pengkreditan, perasuransian, investasi, dan di bidang lainnya. Manfaat ekonomi internasional. Yang pertama, ketersediaan lapangan kerja akan meningkat. Seiring tingginya permintaan ekspor, karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran kegiatan produksi yang terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup disampingi adanya kebutuhan dan ketersediaan bahan baku. 2. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang jasa. Kebutuhan akan ketersedia barang dan jasa bagi masyarakat saat ini memiliki kecenderungan yang berubah-ubah karena adanya faktor kemajuan teknologi yang berdampak
pada perubahan perilaku kemajuan teknologi tersebut akan memaksa para pelaku usaha untuk melakukan percepatan dalam inovasi terhadap kegiatan produksi. Dampak positif perdagangan internasional: terbentuknya persahabatan antar negara meningkatkan kemakmuran negara, berkurangnya pengangguran, transfer impact menciptakan efisiensi dan spesialisasi, menstabilkan harga. Dampak negatif perdagangan internasional itu sendiri: produk dalam negeri semakin menurun, ketergantungan terhadap negara maju, industri kecil kurang begitu bersaing tidak sehat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.